Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan Ibu Tinar di materi pelajaran marketing. Dengan pokok bahasan kita hari ini adalah tentang dasar segmentasi pasar. Kemarin Ibu sudah bahas materi pembelajaran tentang pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pengelompokan pasar dari pasar yang heterogen menjadi pasar yang homogen, di mana pemasar akan membidik satu pasar saja supaya lebih mudah di dalam mengelola dan di dalam memperkuat daripada pasar yang kita kelola tersebut. Mari kita perhatikan slide berikut. Di dalam segmentasi pasar ada beberapa dasar yang dijadikan acuan untuk membuat pengelompokan pasar tersebut. Dasar yang pertama namanya segmentasi geografis, yaitu dasar yang dipatok atau yang dibuat berdasarkan tempat, ya, tempat daripada konsumen itu sendiri. Tempat yang dimaksud di sini adalah di mana setiap konsumen di dalam mengkonsumsi sebuah produk berbeda. Dengan hal ini berbeda karena disebabkan tempat tinggal daripada konsumen. Orang yang tinggal di pegunungan dan tinggal di pantai tentu di dalam mengkonsumsi sebuah produk itu sangat berbeda. Orang yang tinggal di daerah pegunungan atau daerah dingin dengan daerah yang panas tentu sangat berbeda dalam mengkonsumsi sebuah produk. Kita ambil contoh adalah baju hangat. Baju hangat akan sangat laris kita jual apabila dijual di daerah yang dingin, misalnya Bukit Tinggi, Prestagi, di Bandung, itu daerah-daerah dingin. Jadi sangat cocok kalau kita menjual pakaian hangat di sana. Tetapi tidak akan cocok apabila kita menjualnya itu di daerah-daerah pantai atau di daerah-daerah tropis seperti Pekanbaru misalnya. Jadi segmen yang pertama didasari dengan daerah atau tempat tinggal daripada konsumen itu sendiri. Segmen yang kedua adalah dasarnya segmentasi demografis. Segmen yang didasari dengan demografis ini adalah segmen yang berhubungan dengan kependudukan, yaitu tentang umur, pendapatan, jenis kelamin, dan pendidikan. Ya, oke, baik. Untuk segmentasi demografis itu ada beberapa karakteristik yang harus kita gunakan. Yang pertama tadi saya sudah katakan, umur dan tahap daur hidup. Perusahaan menggunakan segmentasi umur, di mana perusahaan itu memproduksi sebuah produk itu dikhususkan kepada usia-usia tertentu. Contoh, produk mainan anak-anak, tentu konsumennya adalah usia anak-anak, ya. Jadi khusus anak-anak yang mengkonsumsinya. Kalaupun ada orang dewasa, itu pengecualian. Dasar yang kedua adalah jenis kelamin, di mana perusahaan menciptakan sebuah produk khusus untuk wanita. Khusus wanita di sini misalnya seperti pakaian. Jadi perusahaan itu hanya memproduksi pakaian wanita saja. Pakaian pria tidak diproduksi. Berarti perusahaan ini membidik segmen berdasarkan jenis kelamin dan dalam bidang demografi. Dan yang ketiga adalah pendapatan. Perusahaan juga membuat segmen berdasarkan pendapatan. Masyarakat yang memiliki pendapatan yang menengah ke atas itu ada khusus produk diciptakan. Contoh seperti perusahaan Toyota. Perusahaan Toyota di dalam memproduksi mobil. Untuk masyarakat yang menengah ke atas itu dia menciptakan mobil seperti Fortuner, Innova, gitu ya. Yang lebih tinggi lagi hanya orang yang berkelas tinggi yang menggunakan Alphard, ya, Lamborghini. Ini adalah
produk-produk khusus untuk orang-orang yang dehet, yang memiliki uang banyak. Sementara untuk masyarakat yang menengah ke bawah, perusahaan ini juga menciptakan produk seperti Agia atau Ayla, di mana harganya jauh lebih murah daripada Fortuner, Innova, Pajero, bahkan Lamborghini. Jadi perusahaan yang membidik konsumennya berdasarkan pendapatan. Dan yang keempat adalah segmen didasarkan dengan multivariasi. Multivariasi di sini adalah di mana ada beberapa segmen yang digabungkan. Misalnya contoh antara umur dan jenis kelamin. Contohnya adalah tadi saya katakan produk pakaian khusus untuk wanita. Sekarang khusus wanita, saya batasi lagi khusus wanita remaja. Berarti produk yang saya hasilkan itu adalah produk pakaian yang khusus digunakan oleh produk remaja dari usia 13 tahun sampai dengan 20 tahun. Jadi ukurannya pun tentu ukuran yang remaja. Jadi ini namanya multivariasi, di mana ada beberapa karakteristik yang digabung sekaligus untuk membidik satu pasar. Contoh tadi pendapatan digabung dengan jenis kelamin. Target saya adalah wanita dari 17 tahun sampai dengan 35 tahun. Saya ingin memproduksi mobil. Tentu dalam hal ini saya akan buat mobil merek Brio, ya. Ini khusus wanita dari usia 17 tahun sampai dengan 35 tahun. Jadi digabungkan beberapa karakteristik dari dasar segmen. Kita lanjutkan. Dasar yang ketiga adalah segmentasi psikologis yang dapat diukur dengan beberapa indikator. Sebelum kita sampai indikator, saya mau kasih tahu segmen psikologis ini adalah segmen tingkah laku, yaitu mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap pengguna, atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Banyak pemasar yakin bahwa variabel tingkah laku merupakan awal paling baik untuk pembentukan segmentasi pasar. Kita perhatikan indikator yang digunakan. Yang pertama adalah manfaat yang dicari, di mana dalam hal ini seorang pemasar akan mengelompokkan konsumen itu berdasarkan manfaat yang dicari dari produk itu, bahwa ada satu kelompok yang memiliki manfaat yang sama. Contoh, cangkul di daerah pedesaan, di mana masyarakat di sana akan memiliki pandangan yang sama terhadap cangkul, memiliki manfaat yang sama terhadap cangkul, yaitu digunakan untuk alat pertanian. Dan yang misalnya lagi alat perkebunan, ya, misalnya alat perkebunan beko akan sangat sama pandangan masyarakat di perkebunan terhadap produk beko ini, yaitu untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan mereka. Dan yang kedua adalah status pengguna. Status pengguna di sini dikatakan apakah pengguna itu sebagai mantan pengguna, pengguna potensial, pengguna pertama kali, dan pengguna regular dari suatu produk. Jadi di sini tentu tidak sama orang yang sudah pengguna secara terus-menerus dengan orang yang belum pengguna atau disebut dengan pengguna potensial. Disinilah peran daripada perusahaan untuk merekrut, untuk menarik perhatian daripada pengguna potensial. Apa yang maksud dengan pengguna potensial? Pengguna potensial adalah konsumen yang belum menggunakan produk kita, belum membeli produk kita,
tetapi dia memiliki kemampuan secara finansial untuk membeli produk kita, dan ini merupakan satu kesempatan atau aset kepada perusahaan untuk merekrut, untuk menarik perhatian daripada pengguna potensial ini. Yang berikutnya adalah tingkat pemakaian. Tingkat pemakaian dari sebuah produk itu ada macam-macam. Ada pengguna berat, ada tingkat pemakaian ringan, ada tingkat pemakaiannya tidak pernah sama sekali. Ini seperti contoh adalah rokok. Ada pengguna rokok yang berat, menghabiskan rokok sampai 3-4 bungkus satu hari. Ada yang pengguna biasa saja sedang, 1 bungkus. Ada pengguna ringan hanya 2 batang. Ada sama sekali tidak pengguna. Jadi disinilah peran daripada perusahaan bagaimana mengarahkan konsumen tersebut supaya menjadi pengguna regular, pengguna yang fanatik, yang pengguna yang dia bisa menggunakan dengan jumlah yang banyak. Dan yang berikutnya adalah status loyalitas. Status loyalitas dari setiap konsumen itu berbeda-beda. Ada sangat loyal, ada yang sedang, ada yang tidak sama sekali. Yang loyal ini adalah sedikit sekali persentasinya. Orang yang loyal adalah orang yang tidak akan beralih kepada produk lain apapun yang terjadi. Dia akan tetap mengkonsumsi produk kita. Ini adalah konsumen yang loyal. Tetapi konsumen yang setengah loyal atau ringan loyalnya adalah dimana apabila harga murah dengan produk lain, dia akan beralih kepada produk lain. Tapi kalau misalnya produk lain tersebut juga sudah naik harganya, dia akan kembali ke produk kita. Ini adalah kelompok yang tingkat loyalitasnya sedang. Dan yang berikutnya adalah kesempatan. Kesempatan membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan kesempatan membeli, mendapat ide, atau menggunakan barang yang dibeli. Pembeli dapat dikelompokkan menurut kesempatan ketika mereka mendapat ide untuk membeli. Di sini dikatakan adalah di mana ada satu merek yang terkenal dan merek ini sudah tidak populer lagi oleh karena situasi, oleh karena zaman. Contohnya adalah merek Kodak. Tahu Kodak? Kodak adalah salah satu merek kamera yang sangat bagus di zamannya. Tapi sekarang orang tidak lagi menggunakan Kodak. Tetapi seandainya Kodak ini mau bekerja sama dengan HP Android dan memunculkan kualitas Kodaknya, saya yakin kesempatan untuk Kodak sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Jadi kesempatan itu adalah situasi di mana kita bisa melihat momen-momen tertentu sehingga di momen itu kita bisa gunakan dan kita memiliki kesempatan tersebut. Saya kasih contoh yang sangat sederhana. Misalnya seorang pencari pekerja, dia memiliki wajah yang tampan, tinggi yang lumayan, ya. Walaupun pengetahuannya sangat biasa-biasa, tidak begitu pintar. Tapi ketika dia melamar kepada sebuah perusahaan, saya yakin orang yang memiliki wajah yang tampan pasti memiliki kesempatan jauh lebih banyak daripada orang yang wajahnya biasa-biasa. Tadi saya ulanginya, ada 2 orang yang melamar pekerjaan. Satu wajahnya biasa, tidak begitu ganteng, satu ganteng. Ketika mereka ini melamar, nilai mereka sama-sama 6. Yang ganteng nilai 6, yang kurang ganteng nilai 6. Saya yakin yang mendapat kesempatan yang lebih besar itu adalah pelamar yang memiliki wajah yang ganteng. Ya, kita nggak boleh komplain, ya memang begitulah adanya, itu rezekinya dia. Jadi di sini disebut dengan kesempatan. Kita semua tidak memiliki kesempatan yang sama, tapi ketika kesempatan itu ada padamu, gunakanlah itu sebaik mungkin. Oke, kita lanjutkan lagi. Dasar yang ketiga adalah segmentasi psikografis. Bentuk riset konsumen terapan ini biasa disebut analisis gaya hidup. Jadi di dalam segmen psikografis ini adalah yang dilihatnya itu adalah gaya hidup konsumen tersebut. Gaya hidup ini bisa digabungkan menjadi dimulai dari kegiatan, activities, minat, interest,
dan pendapat opinion yang disingkat dengan AIO. Konsumen yang dapat diukur. Dalam bentuk yang paling umum, studi grafis AIO menggunakan serangkaian pernyataan yang dirancang untuk mengenali berbagai aspek yang relevan mengenai kepribadian, motif, membeli, minat, sikap, kepercayaan, dan lain-lain. Pada konsumen ini, pembeli dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan satu kelas sosial. Kelas sosial ternyata mempunyai pengaruh kuat pada pemilihan di dalam segmen. Ya, kelas sosial yang tinggi tentu tidak sama mengkonsumsinya dengan kelas sosial menengah ke bawah. Ya, dalam hal ini seorang pemasar harus jeli melihat ini kelas sosial yang bagaimana. Jadi oleh karena itu kita harus membuat produk yang sesuai dengan kelas sosialnya. Yang kedua adalah gaya hidup. Minat manusia dalam berbagai barang dipengaruhi oleh gaya hidupnya, dan barang yang mereka beli mencerminkan gaya hidup tersebut. Atas dasar itu, banyak pemasar atau produsen yang mensegmentasi pasarnya berdasarkan gaya hidup konsumennya. Misalnya, produsen pakaian yang mengembangkan desain produknya sesuai dengan selera daripada konsumen tersebut. Tadi dikatakan contoh wanita remaja. Jadi saya akan mendesain pakaian remaja ini sesuai dengan seleranya remaja, ya kan? Tentu tidak sama dengan seleranya anak-anak. Seleranya anak-anak ada Mickey Mouse-nya, ada SpongeBob-nya, ada pita-pita, ada lampu-lampu. Itu tidak akan bisa saya buat sama dengan remaja putri sekarang. Ada lampu-lampunya lucu aja, mereka tidak akan mau. Jadi saya akan pilih seleranya remaja. Tentu artis-artis yang mereka idolakan, misalnya menggunakan foto-foto BTS yang sedang ngetren, artis-artis Korea yang sedang ngetren sekarang, itu yang akan kita gunakan sebagai ikon daripada produk kita. Yang berikutnya adalah kepribadian. Para pemasar juga menggunakan variabel kepribadian untuk mensegmentasi pasar, memberikan kepribadian produk mereka yang berkaitan dengan kepribadian konsumen. Strategi segmentasi pasar yang berhasil berdasarkan pada kepribadian telah dipergunakan untuk produk seperti kosmetik, rokok, minuman ringan. Yang berikutnya adalah segmentasi sosial. Berbagai variasi sosiologis kelompok dan antropologis atau budaya, yaitu variabel sosial budaya, menjadi dasar-dasar lebih lanjut pada segmentasi pasar. Sebagai contoh, berbagai pasar konsumen telah berhasil dibagi lagi menjadi berbagai segmen berdasarkan tahap dalam siklus kehidupan keluarga, kelas sosial, nilai-nilai budaya, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah segmentasi terkait pemakaian. Bentuk segmentasi di sini sangat populer dan efektif dalam menggolongkan konsumen menurut karakteristik produk, seperti tingkat pemakaian, tingkat kesadaran, dan tingkat kesediaan terhadap merek. Segmen tingkat pemakaian membedakan antara pemakaian berat, pemakaian menengah, ringan. Misalnya tadi kosmetik, ada orang yang memakai sangat berat, ada yang ringan, ya, ada yang sedang. Yang berikutnya adalah segmentasi situasi pemakaian. Para pemasar memfokuskan pada situasi pemakaian sebagaimana variabel segmentasi disebabkan oleh kesempatan atau situasi sering menentukan apa yang akan dibeli atau dikonsumsi para konsumen. Jadi di sini maksudnya seperti ini. Situasi, mereka itu membeli karena situasi. Contoh Fanta atau Coca-Cola. Orang membeli Coca-Cola itu di hari Lebaran karena akan ada tamu-tamu datang ke rumah. Jadi meningkat konsumsi masyarakat terhadap produk Fanta, produk Sprite itu karena situasi. Ya, oke, lanjut lagi, yaitu segmentasi gabungan. Oke, kita lanjutkan ke slide berikut. Ini segmentasi berdasarkan psikografis, masih itu sambungan dari yang tadi.
yaitu situasi pemakaian. Tadi sudah dibahas. Terus segmentasi gabungan. Segmentasi gabungan adalah segmentasi di mana setiap segmen digabung. Ya, ada beberapa segmen yang digabung. Contoh di sini adalah profil psikografis demografis, di mana segmen psikografis digabung dengan demografis. Misalnya tadi di sini usia, ya, usia digabung dengan gaya hidup. Ya, usia digabung dengan gaya hidup. Jika segmentasi saya tadi yaitu wanita, ya, tentu saya akan gabung wanita yang memiliki gaya hidup tertentu. Satu lagi, usia digabung dengan pendapatan. Usia pendapatan daripada konsumen itu. Contoh, usianya yang sudah matang, wanita yang sudah dewasa dan memiliki pendapatan yang tinggi. Tentu produk yang saya tawarkan juga berbeda kepada konsumen ini. Yang berikutnya adalah segmentasi geodemografis, yaitu penggabungan antara tempat tinggal dan kependudukan. Tadi orang yang hidup di pedesaan dan tetapi memiliki pendapatan yang tinggi juga. Sekarang ya, di desa-desa itu sudah kaya-kaya orang, karena di sana banyak sumber daya alam yang luar biasa, perkebunan misalnya. Jadi tempat tinggal di desa, pendapatannya tinggi, tentu kita bisa menawarkan produk-produk tertentu kepada masyarakat seperti ini. Dan yang ketiga adalah pulse. Sistem pulse secara lebih tegas memfokuskan pada usaha, menjelaskan perilaku membeli konsumen. Oke, sampai disinilah materi pelajaran kita. Saya berharap kalian bisa memahaminya. Saya akan ulangi dari awal sedikit ringkas tentang dasar segmentasi. Dasar segmentasi yang pertama adalah geografis, yaitu yang berdasarkan tempat, segmen yang didasarkan kepada tempat. Yang kedua adalah berdasarkan demografis, yaitu segmen yang didasarkan kepada kependudukan, usia, pendapatan, jenis kelamin, dan ya itu tadi ya, usia, jenis kelamin, pendapatan. Oke, pendidikan satu. Yang berikutnya adalah segmen psikologis, yaitu didasarkan kepada pengetahuan, sikap penggunaan terhadap satu produk. Dan yang keempat adalah segmen yang didasarkan psikografis, yaitu segmen yang didasarkan dengan gaya hidup. Gaya hidup dari konsumen itu terdiri dari activity, minat, dan pendapat. Oke, terima kasih. Setelah materi ini kita akan ulangan di KD 2. Siapkan dirimu masing-masing. Sampai di sini materi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah waspada, jangan putus asa. Saya tahu kamu kurang memahami, tapi percayalah, kamu banyaklah belajar dari Android. Kamu banyak belajar dari buku-buku yang sudah disediakan. Kalau kamu tidak punya, bukalah di Android. Semuanya ada materi pelajaran kita ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.